Buka pintu. Paman sudah beberapa tahun tidak bertemu. Terlihat baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Paman, apakah Anda baik-baik saja? Ya. Oh, Anda sudah pergi selama beberapa tahun. Saatnya kembali dan melihat-lihat. Banyak perubahan di negara kita saat ini. Ya, akhirnya kembali. Saya juga mendengar ada perubahan besar di negara ini. Paman, maafkan saya. Bayar tagihan listrik. Kevin sudah turun dari pesawat kan? Saya memesan suite presiden untuk Anda di Royal Hotel. Mereka akan menunggu Anda di gerbang penjemputan. Bukankah sudah saya katakan? Saya tinggal di satu keluarga. Saya khawatir Anda tidak akan terbiasa tinggal di sini. Selain itu Anda adalah perwakilan perusahaan. Tentu saja saya harus memikirkannya dengan matang. Ngomong-ngomong, saya sudah mengatur kantor Anda. Asalkan Anda pergi dan menandatangani, Anda bisa masuk dan bekerja. Tidak masalah, saya akan memesan kantor lain sesuai kebutuhan. Saya akan menelepon Anda jika ada yang dibutuhkan. Anda tidak perlu khawatir. Baiklah. Maka Anda hanya perlu memikirkannya. Saya akan datang dan melihat Anda ketika ada waktu. Oke, telepon saya ketika Anda datang. Saya akan menjemput Anda. Oke, sampai jumpa. Hahaha, saya langsung mengejar Anda begitu turun dari pesawat. Mungkin pacar. Di mana itu? Putri bos. Wanita yang lebih merepotkan daripada pacarnya. Hahaha, ayo pergi, hahaha. Saya ingin cepat pulang dan tinggal di villa. Akhirnya kita sampai. Datang dan bertemu dengan No 3. Senang, Bu. Lihat betapa bahagianya Anda. Apakah Anda mengulurkan tangan atau? Kevin, Anda sudah kembali begitu lama. Mengapa Anda belum bertemu dengannya? Saya belum siap. Bicara nanti. Bukankah itu hanya pertemuan? Apalagi yang kamu persiapkan? Aku pergi tanpa pamit. Wang Qing tidak akan pernah memaafkanku. Aku tiba-tiba muncul di hadapannya sekarang. Aku belum memikirkan apa yang harus aku katakan di kalimat pertama. Katakan saja padanya bahwa kamu selalu mencintainya. Bagaimana aku bisa memiliki keberanian? Kecuali kamu meminjamkan satu padaku. Hahaha. Air, terima kasih. Mari kita lihat foto tadi. Hei, bukankah ini Tuan Li? Di sebelah wall. Pria di sebelahku ini sangat tinggi. Dia pasti pria tinggi, kaya dan tampan ya? Tingginya ada. Berpakaian rapi juga. Aku tidak tahu apakah dia tampan atau tidak. Apakah kita menyimpan foto ini? Simpan. Aku akan meminta Tuan Li untuk memperkenalkanmu padanya nanti. Mungkin kamu akan memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang itu? Haha, oke. Lihat betapa bahagianya kamu. Kenapa, Kak Wang, apa yang kamu buru-buru lakukan? Kontrak mengatakan bahwa kita akan ditampilkan di naskah secara gratis. Hei, aku benar-benar tidak menghabiskan waktuku dengannya sia-sia. Kenapa? Kenapa aku merasa seperti dia selalu mengharapkanmu untuk kembali bekerja? Bicara nanti. Aku akan mengirimkan naskah dan foto padanya besok.
Kabel listrik tegangan tinggi jatuh. Aku akan mengelapnya untukmu. Sekarang seharusnya tidak ada masalah. Kapan kamu kembali? Baru saja kembali tidak lama yang lalu. Aku memikirkannya berkali-kali. Ketika kita bertemu lagi, apa yang ingin aku katakan padamu? Aku tidak menyangka bahwa kita akan bertemu dalam lingkungan seperti ini. Terlalu tiba-tiba. Ya? Terlalu tiba-tiba. Kepergianmu dan penampilanmu selalu begitu aneh. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Yo Kaiwen. Apakah ini benar-benar Kevin Yo? Ini aku Sou Karen. Kenapa dia di sini? Aku kembali. Aku kembali untukmu. Kakak Wang, nanti aku akan cari teman-temanku dan bicara soal pembukaan restoran. Tolong ingat untuk meneruskan foto-foto ini ke Pak Li untukku. Kakak Wang? Kakak Wang? Apa yang terjadi dengan Kakak Wang? Tidak ada. Mungkin aku baru saja memikirkan sesuatu dan muncul ide. Apa yang kamu inginkan dariku? Awalnya aku mau keluar sebentar. Kenapa? Lupakan saja. Biarkan aku ubah waktunya.
Aku tidak percaya kamu kalau kamu melakukan ini. Aku tidak punya apa-apa. Kalau ada hal serius yang harus dilakukan, cepat pergi dan lakukan. Kamu benar-benar baik-baik saja. Baik-baik saja. Kenapa? Ngomong-ngomong yang ini gambar yang disebarkan sebagai iklan untuk hari pembukaan restoran. Tolong ingat untuk meneruskannya ke Pak Lee untukku. Oke, aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa tolong telepon aku. Dah? Pak Lee? Kamu mengerti sekarang. Aku yang mengatur semua ini. Mengerti. Semuanya sudah jelas. Boleh aku pamit? Wang Qing. Bisakah kamu mendengarkan penjelasanku? Ya. Kamu berutang penjelasan padaku. Dulu kamu pergi begitu saja seperti yang kamu katakan. Menghilang dalam sekejap. Hari ini kamu tiba-tiba muncul lagi dari langit. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bercanda? Kevin, katakan saja kata-kata yang selama ini kamu pendam di hati. Cepat katakan. QQ berhenti bicara. Kamu memanggilnya apa? Om. Kalian adalah saudara. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kamu dengarkan aku. Meskipun Kevin sudah berada di Amerika Serikat selama beberapa tahun ini, tapi dia selalu memperhatikanmu. Selalu peduli padamu. Berdoa untukmu diam-diam. Sejak kamu meninggalkan majalah itu, dia memintaku untuk mencari tahu keberadaanmu. Kemudian kamu membuka restoran Tian-Tian. Bisnisnya tidak terlalu bagus. Aku menanyakanmu, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Semua ini adalah keinginan Kevin. Kenapa melakukan ini? Sejak kamu memilih untuk meninggalkanku dulu, aku tidak membutuhkan simpatimu hari ini. Tidak. Ini bukan simpati. Aku hanya ingin menghormati apa yang telah kulakukan di masa lalu. Melakukan beberapa perbaikan. Apa yang ingin kamu perbaiki untukku? Beginikah caramu memperbaikiku? Kamu jelas-jelas mengganggu hidupku. Tapi Yo Kaiwen, sekali saja sudah cukup. Kevin, kenapa kamu mengatakan kamu? Kamu melakukannya untuk pamanmu saat itu. Jangan sebut lagi masa lalu. Jelas. Hal yang sudah lewat. Maaf. Inikah penjelasan yang kamu berikan padaku? Ini seharusnya penjelasan yang kamu berikan padaku. Begitu banyak tahun. Aku memikirkannya ribuan kali dalam pikiranku. Hanya kalimat ini. Tidak. Aku pasti akan menemukan waktu yang tepat. Menceritakan segalanya padamu. Tapi pasti bukan sekarang. Wang Qing tolong berhenti memaksa Kevin. Aku percaya, kamu pasti akan mengetahui alasan sebenarnya nanti. Tidak perlu. Bagiku,
Itu tidak penting lagi. Tolong tetap di sini. Wang Ting, aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Dia menjual restoran vanilla. Rumah di Amerika Serikat dibangun dengan investasinya. Kamu bilang padaku bahwa kamu berinvestasi di restoran itu. Kenapa bisa jadi seperti ini? Semua uangku diinvestasikan di pertanian organik. Tapi Kevin, dia selalu memikirkanmu. Dia menginvestasikan semua uangnya padamu tanpa penyesalan. Artinya kamu akan kehilangan segalanya di masa depan. Dia tidak akan menyalahkanmu. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Sudahkah kamu lupa? Ini adalah mimpi yang kita miliki bersama. Kamu membantuku mewujudkan mimpiku, bukan? Sejak kamu mencuri restoran ini, maka kamu adalah bosnya. Tidak. Aku hanya berinvestasi. Aku hanya seorang karyawan. Aku akan menjelaskan semuanya pada semua orang. Jangan khawatir. Wang King, kenapa kamu melakukan ini? Karena cinta sudah tidak ada lagi. Aku harus seperti ini. Kenapa? Dia benar-benar keras kepala. Ini kesalahanku. Aku menyakiti istriku sangat dalam. Apa rencanamu setelah lulus? Jika aku memberitahumu, kamu tidak boleh menertawakanku. Apakah aku seberani itu? Aku berani menjadi sepertimu. Sebenarnya, aku tidak terlalu tertarik dengan jurusan yang aku pelajari sekarang. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin membuka restoran tema unik milikku sendiri. Lalu memasak makanan lezat itu dengan tanganmu sendiri dan memberikannya pada orang yang kamu cintai. Oke. Maka aku akan berinvestasi. Kamu bekerja untukku. Aku akan memblokirnya untukmu. Kamu berinvestasi. Tidak? Kenapa? Tampaknya mimpiku ini tidak akan tercapai dalam hidup ini. Sedikit apa kepercayaanmu padaku? Bukankah aku lahir untuk mewujudkan mimpimu? Bukan begitu. Hahaha. Bos bekerja di restoran. Tercinta kamu. Wow, romantis, haha. Aku tidak menyangka semua ini benar-benar terjadi. Apakah ini kehidupan?
Hei nasi giok putih. Hei yang terakhir kamu. Aku belum membayar tagihan air dan listrik bulanan. Pak Lee, aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Tidak ada waktu pergi ke bank untuk menarik uang. Bisa kita bertemu besok? Kalau begitu cepatlah. Kalau tidak kami akan memutuskan pasokan listrik dan air kamu cepatlah. Jatuh tempo besok. Oh teman-teman muka dua ini. Ketika aku tidak punya uang dan pekerjaan, bahkan hantu pun enggak ada. Ini benar-benar cukup realistis. Selamat datang Tuan Yo untuk berkunjung dan memeriksa. Jangan seperti itu. Rasanya sangat mentah. Apa kabar? Diundang kemari. Wang Qing. Melihatmu dan Kevin kembali bersama. Aku sangat senang. Aku tidak bilang aku ingin memaafkannya. Tuan Jess, aku sangat senang bisa bekerja sama denganmu kali ini. Kevin itu teman baikku. Asalkan dia berbicara, tidak akan ada masalah. Lalu aku akan mengirimkanmu kontraknya setelah aku kembali. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya. Senang bekerja sama. Ya aku ingin melangkah lebih jauh. Aku akan memberikannya padamu. Teman aku tidak mau memberikannya, jangan berikan. Kalau begitu sampai jumpa. Sampai jumpa, bye-bye. Yo Kaiwen. Huli. Lama tak jumpa. Ya kapan kamu kembali ke Tiongkok? Bahkan tidak menelepon. Apa kamu terlalu sibuk? Kamu sekarang celebritizer. Bagaimana aku bisa merepotkan kamu? Kenapa kamu begitu sopan teman sekelas lama? Tidak peduli betapa sibuknya aku masih harus mendukungmu. Semua orang begitu sibuk. Lupakan saja. Seperti ini. Nanti aku akan mengundang teman-teman sekelas dulu untuk makan bersama. Ayo kumpul-kumpul. Itu wajib. Wang Qing kamu kurang asik. Yo Kaiwen tidak bilang apa-apa saat dia kembali. Hei ini juga. Persahabatan kalian berbeda dengan orang lain. Kamu masih sevasi dulu. APA yang kamu, lakukan di kampung Apakah halaman kali kali ini? keluarga atau teman? Aku bekerja untuk perusahaan Amerika kan. Di usia ini kamu masih bekerja untuk orang lain. Kartu nama. CEO. Bos Yo kamu. Sangat rendah hati. Tidak ada makanan lagi untuk dimakan. Kevin aku harus pergi duluan. Aku ikut denganmu. Hei apa yang kamu lakukan? Aku sudah lama tidak bertemu teman-teman sekelas dulu. Kami pergi setelah hanya berbicara sebentar. Kenapa kamu takut aku akan mencuri kemuliaanmu? Apakah Hin Jianping saja tidak cukup untukmu? Berapa banyak kapal yang harus kamu injak? Aku belum membicarakannya. Bawa saja dulu. Kalau begitu biar aku tanya. Apakah kamu merasa lebih mulia dariku? Meninggalkan Hin Jianping di depan. Naik ke puncak dan menjadi kaya dan tampan. Kamu jauh lebih baik dariku. Hanya kamu yang tahu apa yang kamu bicarakan. Bukankah kalian dulu teman baik? Bagaimana itu bisa terjadi? Wang Qing tidak memberitahumu. Tidak heran. Dibuang oleh suaminya. Bukan hal yang membanggakan. Bagaimana dengan si rubah? Wang Qing tidak peduli bagaimana kamu berpura-pura polos. Itu tidak mengubah fakta bahwa kamu selingkuh dari suamimu. Wang Qing. Tenang saja. Aku tidak akan memukulnya. Untuk menyelamatkan tanganku sendiri agar tidak kotor. Wang Qing.
Maaf membuatmu tertawa. Apa yang terjadi denganmu dan si rubah? Dulu menyenangkan ketika kita bukan hanya berdua di sekolah. Kalau kamu mau informasi tentang rubah. Maaf, aku cuma bisa mengecuakanmu. Aku nggak akan tanya ayo pergi. Bagaimana dengan 4 pemain di tim itu? Mereka semua sudah kembali. Sayang, tebak siapa yang aku temui hari ini. Jangan tebak, Kapten. Kamu dengerin aku, tebak dong. Kamu bilang aku bisa dengerin kamu. Kamu ngapain setelah ngumpulin begini? Kenapa kamu bersikap seperti ini? Santai aja dengerin apa yang mau aku bilang. Kamu bakal tahu gimana orangnya Wang King itu. Maksud kamu apa? Kamu tertarik. Di mana aku hari ini? Ketemu Yao Kaiwen. Dia sama Wang King. Kamu sekarang tahu, ex-istri kamu itu orangnya gimana sih? Nggak heran Wang selalu nolak aku. Jangan suruh aku bawa Dou pulang. Yao Kaiwen kayaknya cukup sukses. Dan kayaknya dia punya hubungan lama sama Wang King. Nyambung lagi. Salah? Menurut situasi ini. Kenapa Wang King dengan mudahnya cerai sama kamu? Pasti karena dia nggak pernah putus kontak sama Yao Kaiwen. Mungkin. Oke, udah selesai belum? Kenapa kamu jahat banget sama aku? Ada apa sih nyentuh titik lemah kamu ya? Kamu nggak senang. Kasih remote-nya. Aku nggak kasih. Kasih. Aku nggak kasih. Kasih. Aku nggak kasih, mau aku kasih nggak? Pukul perut aku kalau berani. Ribut. Lagi ribut apa sih? Kalian semua salahin Jianping. Wang King balikan sama mantan pacarnya. Dia nggak senang. Marahin aku. Aku tidak peduli siapa di antara kalian yang benar atau salah. Tinggal di rumahku. Kalian harus mematuhi aturan rumahku. Kami pasangan tua tidak tahan dengan keributan kalian. Jika kalian terus membuat keributan seperti ini, pindahkan mereka semua besok untukku. Jika kalian membuat keributan lagi, tidak akan ada tempat Siapa yang tinggal. peduli tinggal di sini? Aku sudah lama ingin menjatuhkanmu sampai mati. Tuan Yo, keluarga kakak Wang baru saja berantakan. Jadi begitulah. Aku hanya berbicara tentang si rubah. Dia adalah rubah betina. In Jianping dan Wang King belum bercerai. Mereka berdua akan baik-baik saja. Kakak Wang sama sekali tidak tahu. Maka Dou sekarang bukan anak Wang King. Siapa yang akan menjadi anak Wang King? Ada kabar lebih lanjut? Tidak. TAPI. Kakak Wang mencintai Dou seperti anaknya sendiri. Dia juga mencari anak-anaknya sendiri beberapa kali. Hasilnya, Dunia ini sangat besar. Itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. mungkin tidak ada hasil adalah hasil terbaik. Aku yakin kamu akan menemukannya. Begitulah katanya. Tapi bagaimana bisa begitu mudah menemukannya? Kakak Wang sangat baik. Takdir benar-benar tidak adil padanya. Si rubah telah menggodain Jianping sejak lama, memanfaatkan hubungan mereka yang tegang. Mereka menggunakan kehamilan palsu untuk memuluskan perceraian. Tidak terduga konspirasi itu terbongkar. Melihat keluarga Wang King hampir bersatu kembali, si rubah benar-benar hamil kali ini. Oh, Wang King tidak tahan anak itu tidak memiliki ayah. Aku setuju untuk bercerai dengan Yin Jianping. Kevin. Apa yang dipikirkan Kevin? Kamu tidak mendengarnya. Aku ingin Wang King Zongin berdiri. Mengapa aku berhutang begitu banyak padanya? Jika aku berbicara jelas saat aku pergi, mungkin takdirnya sangat berbeda dari sekarang. TAPI, bagaimana kamu bisa membayangkan bahwa hari ini akan terjadi? Kevin. Kalau kamu mikir langsung aja lakukan.
Terima kasih. Demi kamu yang dulu suami kakak Wang. Kasih kamu segelas air. Ambilkan aku secangkir kopi. Kopi itu bayar. Berapa? 10.000 per cangkir. Ini harga ala Jepang. Orang Amerika bayar pakai dolar. Kalau gitu bayar pakai akunku dulu. Laju pula aku kenal baik sama bosmu. Gak bisa kabur. Aku gak terima bisnis kredit. Tolong. Aku gak akan pergi sebelum ketemu Wang King hari ini. Hei. Kamu Chen Shimei, kamu makan di piring lihat ke panci. Aku aja gak ngerti. Kenapa kamu masih berani ganggu Wang King? Urusanku gak usah kamu campuri. Oh, aku ngerti. Kamu kesel di rumah ya? Oh, Pak Yin. Sekarang kamu tahu. Sosok kecil di rumah itu gak gampang dihadapi kan? Ini ada hubungannya sama kamu? Gak ada, aku cuma gak tahan sama kamu. Bai Wanjing baik-baik aja, ngapain kamu kesini terus? Kamu gak suka dengar ya? Kalau gak suka dengar kamu bisa pergi. Kami gak menerima kamu. Gak ada yang undang kamu hari ini. Kamu yang maksa kesini sendiri. Aku juga bilang, gak cuma aku yang gak suka sama kamu. Bos Yo, kita juga gak bakal suka sama Bos Yo. Pak Yo. Psikolog He. Yo Kaiwen. Sudah lama gak ketemu. Oh kamu ya. Kamu bos di sini. Gak nyangka ketemu kamu di sini kan? Aku juga gak nyangka. Aku ngerti. Ternyata Wang King sama kamu setelah aku cerai. Kamu terlalu khawatir. Wang King benar-benar bodoh. Sebenarnya aku bisa memaafkanmu. Dia sudah sembuh sampai lukanya lupa rasa sakit. Kalau kamu menghina Wang King lagi, pergi dari sini sekarang. Aku bicara jujur. Jauh mana? Aku mau bawa dia pergi. Jangan harap dou-dou. Wang King pasti nggak setuju. Emang dia bisa nolak? Dia udah punya sekarang. Masih bisa nolak? Aku nggak setuju. Kamu nggak setuju. Kenapa kamu nggak setuju? Kamu udah nikah? Udah jangan pura-pura mesra sama aku di sini. Kalau aja dulu kamu nggak ninggalin dia, aku bakal bantu kamu bersihin masalah ini. Selamatkan Raja Naga King. Bisa kamu punya hari ini. Aku peringatkan kamu. Jangan hina dia lagi. Kamu udah ngapain aja? Kabur. Nggak kayak laki-laki. Kamu sendiri tahu. Kamu ngapain sama Wang King? Seberapa buruk pun aku masih lebih baik dari kamu. Hei. Aku pergi kemana? Kamu ngapain? Berantem? Wang Cheng, aku kasih tahu. Kalau kamu mau sama si laki-laki tega ini, aku nggak ada komentar. Tapi secara hukum, aku ayahnya Dou-Dou. Aku yang bakal putusin soal anak ini. Bilang aja. Kenapa berantem? Aku cuma kesel. Dia bilang apa sampai kamu kesal? Kamu dengar? Apapun yang dia bilang, aku bersih hati. Jadi aku harap kamu jangan tersinggung. Jangan mulai lagi buat dia. Aku tahu semua tentang kamu. Aku nggak maksud apa-apa. Aku hanya merasa kasihan padamu. Kasihan padaku? Jika kamu benar-benar kasihan padaku, kamu tidak akan pergi tanpa pamit. Maka aku tidak akan merasakan sakit seperti ini sekarang. Itu karena Karena apa? Meng Jin, aku minta maaf padamu. Aku pasti akan memberikan kompensasi yang baik. Kompensasi? Apa jenis kompensasi yang akan diberikan? Aku tidak perlu. Tahukah kamu? Aku merasakan sakit 1000 kali lebih besar dari sekarang. Pernahkah kamu membayangkan? Maaf. Aku minta maaf untuk ini. Bisakah kamu menghapus semuanya? Aku tidak perlu maafmu. Aku hanya berharap kamu bisa memberikan penjelasan yang jujur. Kenapa? Tapi aku tidak bisa. Kenapa tidak?
Maaf terlambat. Wah, kelihatannya sangat cantik. Kamu mau kemana? Ah, aku dengar. Ada klub malam yang sangat-sangat spesial di sini. Besok akhir pekan tidak ada kerja. Maukah kamu menemani aku melihatnya? Klub malam. Klub malam tidak cocok untukmu kan? Aku hanya ingin melihat-lihat. Aku sudah di Cina begitu lama. Tidak pernah kemana-mana. Aku hampir mati lemas sekarang. Haruskah kamu melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah? Ayo bermain denganku. Oke. Ayo pergi. Mama, kenapa kamu memilih untuk tidak menginginkanku? Kamu bukan ibuku. Aku benci kamu, aku benci kamu. Aku benci kamu, aku benci kamu. Aku benci kamu, aku benci kamu. Do 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 do. Kamu minum terlalu banyak hari ini. Ayo duduk sebentar. Lalu kamu tidur lebih awal. Kalau begitu aku pulang dulu ya. Kevin. Aku senang hari ini. Bisa kita ngobrol? Udah deh, kamu kebanyakan minum. Menurutmu aku nggak cukup seksi ya? Kamu ngapain sih? Kaiwen? Aku sayang kamu. Aku sudah lama menyukaimu. Aku tahu kamu juga sayang aku. Aku nggak mau nunggu lagi. Yuk kita nikah. Ami, dengerin aku. Aku selalu menganggapmu sebagai saudari terbaikku. Jadi, Aku nggak mau jadi saudari. Aku mau jadi istrimu. Kamu juga bisa jadi kekasih, tapi bukan saudari. nggak mungkin. Masalah perasaan nggak bisa dipaksain. Kamu kebanyakan minum hari ini. Istirahatlah lebih awal. Kalau butuh apa-apa telepon aku kapan aja dah. Kamu pergi aja. Aku nggak butuh temenin. Aku beneran suka sama kamu. Kevin, Hai, duduk. oke. Ini nih, Ini salah satu restoran favoritku. Sebenarnya hari ini ulang tahunku. Aku sengaja pesen dia sebagai kado ulang tahunku. Jalan? Hari ini cuma kita berdua di sini. Yang boleh aku ajak kamu dansa? tentu saja dan selamat ulang tahun. Terima kasih. Hal terburuk yang seharusnya terjadi. Akhirnya terjadi juga. Kenapa sih cowok dan cewek nggak bisa jadi teman baik aja? Kenapa? Ini menu kami. Coba dilihat. Aku dengar makanan di restoranmu enak banget. Bisa aku ketemu bosmu? Tentu saja. Sedikit waktu ya. Aku akan mengundangmu sekarang. Oke, terima kasih sama-sama. Kak Wang,
Ada pelanggan di dalam yang ingin bertemu denganmu. Siapa itu? Lihatlah sikapnya. Sepertinya dia seorang pecinta kuliner. Hei Kak Wang. Kamu tetap harus berhati-hati saat berurusan dengan orang seperti ini. Kita tidak bisa menyinggung orang seperti ini. Tidak serius kok. Aku akan memeriksanya. Halo, saya Wang Qing. Silakan duduk. Maaf, mengganggu sedikit waktumu. Ini kartu nama saya. Ternyata dia adalah presiden grup AMI. Kenapa tidak memanggilku AMI saja? Lebih mudah seperti ini. Saya rasa kamu sudah tahu mengapa saya datang ke sini. Bos Kaiwen adalah ayah saya. Saya ingat ketika Kaiwen pertama kali datang ke Amerika dia tidak memiliki apa-apa. Tanpa nama. Kei Gongwen. Sekarang dia adalah CEO grup IMEI Greater China. Bisa dilihat bahwa ayah saya membimbingnya. Juga membutuhkan banyak usaha. Saya tahu segalanya tentangmu dan Kevin. Tapi tahukah kamu, jika Kevin menikahimu, dia tidak akan memiliki hak yang dia miliki sekarang. Status dan kekayaan. Alasan mengapa dia pergi tanpa pamit. Saya juga takut kamu akan menghambatnya. Ah, tidakkah kamu mengerti apa yang saya bicarakan? Li Wei, saya mengatakannya secara langsung. Kamu pasti tidak bisa menerimanya dalam hati, tapi juga sebagai seorang wanita. Saya harus memberitahumu. Jangan pernah percaya pada pria. Apapun kata-kata manis mereka, hormon pria mereka telah menentukan. Mereka berada di antara cinta dan karir. Selalu cenderung ke yang terakhir. Seperti ini dari awal. Kedepannya akan seperti ini. Aku mengerti. Maaf mengganggu. Kak Wang, siapa wanita itu siang tadi? Apa sebenarnya yang dia katakan padamu? Aku merasa seperti kehilangan jiwaku sepanjang malam. Tidak ada apa-apa. Jangan tanya lagi. Hei, Tuan You sudah datang. Ah, mari kita bicara. Kamu sudah kembali. Kangen aku. Tebak hadiah apa yang kubawa untukmu. Apa? Ketika aku melihat kalung ini, aku langsung berpikir itu akan terlihat cantik di kamu suka. Terima kasih. Aku sedikit lelah. Kamu pulang dulu. Itu. Kamu simpan dulu. Hadiah ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Ada apa denganmu? Tidak ada, hanya sedikit lelah. Pulanglah Tuan Yo.
Kak Wang, telepon terus berdering. Kenapa kamu tidak menjawab? Aku tidak ingin melihatnya. Tapi itu Tuan Yo yang menelepon. Justru karena dia yang menelepon. Jadi aku tidak ingin melihat. Kak Wang, kenapa? Apa wanita itu mengatakan sesuatu padamu siang tadi? Kalau tidak, kamu tidak akan begitu aneh. Sekarang aku bahkan tidak menjawab telepon Tuan Yo lagi. Ya? Ami memberitahuku. Tapi aku pikir apa yang dia katakan benar. Jika Kevin tetap tinggal saat itu, pasti tidak akan ada pencapaian seperti sekarang. Dia mencintai Kevin. Dan muda serta cantik. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan jika Tuan Yo meninggalkanmu untuk karirnya saat itu, tapi mereka akhirnya kembali padamu. Dan orang-orang tidak pernah melupakanmu. Masih sangat peduli padamu. Apapun yang terjadi, kamu seharusnya tidak mengabaikan panggilan orang, kan? Mungkin mereka bertengkar hanya karena kamu. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Tapi semakin baik dia memperlakukan saya, semakin saya merasa tidak nyaman. Cinta ini terlalu berat. Saya pikir saya harus menjaga jarak dengannya. Kamu sedang apa? Selalu sulit bagimu untuk seperti ini. Tapi kamu juga merasa tidak nyaman. Ya, saya pikir wanita ini terlalu angkuh. Mr. Yo pasti tidak akan menyukainya. Tidak, Saya ingin memberitahu Mr. Jo. Ami mengembalikanmu. Tianni. Ini urusan antara kita berdua. Jangan khawatirkan itu. Apa yang dikatakan Ami tidak sepenuhnya salah. Saya tidak bisa memberinya apa yang bisa dia berikan kepada Kevin. Kakak Wang, jangan bodoh. Mengapa setiap kali ada masalah, kamu selalu memikirkan orang lain? Tidak pernah memikirkan dirimu sendiri. Kevin mencintaimu. Kamu punya perasaan. Itu nyata. Mengapa kamu tidak memperjuangkan cintamu? Pergi dan bertahanlah. Saya tidak bisa membiarkannya menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya melakukannya seperti ini. Seharusnya lebih baik baginya. Tapi Kakak Wang, Kamu benar-benar merugikan dirimu sendiri dengan melakukan ini. kamu jelas-jelas jatuh cinta. Cinta tidak harus dimiliki. Memberikan kebahagiaan satu sama lain adalah yang sebenarnya. Maka kamu harus mencintainya. Berikan dia kebahagiaan ini secara pribadi. Selamat pagi, Mr. Jo. Selamat pagi, tunggu saya. Saya akan ganti baju. Ah. Tunggu sebentar, mari antar Dou ke TK dulu. Presiden, Mr. Yo meminta saya untuk mengantar anak perempuan Wang Qing ke TK. Apa instruksi dari Presiden? Mama, bisakah kita melihat Xiazi? Aku sangat merindukannya. Yah, ibu juga merindukannya. Maka kita bisa membawanya pulang dan tinggal bersamanya. Xiazi sekarang di rumahnya sendiri. Bukan rumah kakek nenekku itu? Sudah waktunya. Kita harus pergi. Dou. Bisakah Paman mengantarmu ke TK? Tidak, aku akan mengantarnya ke sana. Apa yang terjadi dengan Wang Qing? Lepaskan dan jangan lakukan ini di depan anak-anakmu. Apa yang salah? Kenapa kamu begitu dingin padaku? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tidak. Kamu membohongiku sejak aku kembali dari perjalanan bisnis. Seluruh dirimu telah berubah. Apa yang terjadi? Mari kita menjaga jarak.
Paman pulang terlambat. Ya. Sekarang musim panen. Cukup sibuk. Belum tidur. Tidak bisa tidur. Kenapa kamu begitu sibuk? Bangun dan masih mengabaikanmu. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan salah. Lalu bisakah kamu menanyakannya sendiri? Aku bahkan tidak bisa berbicara dengannya. Bagaimana menanyakan? Ya atau tidak? Apakah ada sesuatu? Daun bambu hanya menebak. Apakah karena Xiaxi? Wang Qing ingin kembali bersama mantan suaminya. Tidak mungkin. Aku sudah berjanji pada Wang Qingyu. Pasti ada kesalahpahaman antara kita. Jika ada kesalahpahaman, kalian berdua jelaskan, belum terurai? Kenapa dia masih menghindarimu? Paman Kevin. Masih ucapan lama. Milet yang dipedik paksa tidak manis. Perkawinan paksa tidak jauh. Perasaan. Lebih baik jatuh cinta. Lebih terbuka. Apa yang kamu lakukan, Doudou? Wah, layang-layang yang cantik sekali. Siapa yang membelikannya untukmu? Ayah yang membelikannya untukku. Ayah membelikannya untukmu. Ya, ayah dan ibuku ada di sini hari ini. Dia mengajak Xiaxi dan aku bermain layang-layang. Sangat menyenangkan. Ayah pergi bermain layang-layang denganmu. Ya. Ayah dan ibuku sudah berbaikan. Siapa yang membelikan layang-layang ini untukmu? Ayah yang membelikannya untukku. Ayah membelikannya untukmu. Ya, ayah dan ibuku ada di sini hari ini. Dia mengajak Xiaxi dan aku bermain layang-layang. Sangat menyenangkan. Ayah akan bermain layang-layang denganmu. Ya. Ayah dan ibuku sudah berbaikan. Ada apa dengan Kevin? Aku tidak enak badan hari ini. Mau izin sehari. Haruskah aku minta Yifei mengantarmu ke rumah sakit? Tidak apa-apa, aku bisa sendiri. Jaga dirimu baik-baik. Oke, jaga dirimu baik-baik. Duduk yang manis. Jumping. Kejadian kemarin ketahuan sama si Rubah. Ah. Lalu gimana? Apa lagi yang bisa terjadi? Kamu kan tahu sifatnya. Bagaimana dengan Xiaxi?
Apa ada masalah dengannya? Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Oke, aku tutup telepon dulu ya. Tunggu dulu. Aku ada sesuatu untuk diceritakan. Aku mau bicara sama ayah. Teleponnya sudah ditutup. Ayo kita masuk kelas dulu ya. Dah, Mama. Terima kasih, Pak Presiden. Kemampuan kerjamu bagus. Aku tidak akan menyanyikanmu jika kamu terus seperti ini. Jangan khawatir, aku akan bekerja keras. Ngomong-ngomong, apakah Pak Presiden akan menjemput Pak Yo besok? Tidak, biarkan dia istirahat lebih banyak. Aku dengar nasi kari sapi di restoran belakang itu enak. Oke, kalau begitu kita makan di restoran itu saja. Huli, Xiaoyan, kamu pergi dulu ke sana. aku akan menyusul sebentar lagi, oke? Apa yang terjadi? Kenapa kamu pura-pura bodoh? Kenapa aku mencari kamu? Kamu tidak tahu. Baby. Lagi pula kita sudah sekelas begitu lama. Kamu sudah jadi teman baik selama bertahun-tahun. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu ingin bersekongkol dengan Wang Qing? Datang dan merusak pernikahanku dengan Jian Ping, kamu bilang. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku lihat bagaimana kamu bisa berkelit. Inikah yang kamu minta seseorang untuk bawa padaku? Apakah kamu ingin menghancurkan hidupku dengan Jian Ping? Katakan kenapa kamu membantu Wang Qing menghadapiku. Katakan. Saya Paul Yang mengambil foto ini. Kamu masih pura-pura. Ini bukan tentang kamu membantu Xia Zi mendaftar kompetisi sketsa. Bukankah kamu merencanakan ini semua dengan tanganmu Bukan sendiri? Foto seperti ini. Aku tidak tahu. In Jian Ping mengakuinya. Apalagi yang mau kamu katakan. Dia mengakui itu urusannya. Tapi aku sudah melakukan dengan baik. Aku tidak ingin mendengar. Kalian semua ingin mengusirku sebagai rubah. Aku beritahu kamu, tidak semudah itu. Rubah-rubah. Siapa yang mengambil foto-foto ini? Juga dikirim ke rubah. Bagaimana mungkin ada yang tahu Wang Qing dan Xia Zi bertemu? Aku punya ide. Apakah kamu ingin mendengarnya? Apa idenya? Yah, ide ini mungkin tidak berhasil. Kamu dengarkan aku. Bayi. Kamu tidak menjawab panggilanku. Wang Qing. Aku tidak mengerti maksudmu. Jika kamu memutuskan untuk kembali bersama Yin Jianping, aku langsung mengundurkan diri tanpa berkata apapun. Kamu seharusnya tidak memaksakan perasaanmu padaku sejak awal. Aku hanya akan menyeretmu ke bawah. Tidak ada yang bisa membantumu. Apa maksudmu dengan ini? Karena cinta. Kevin mengikutiku. Kalian tidak akan memiliki masa depan bersama. Apa yang kamu katakan? Masa depan dan cintaku tidak ada hubungan sama sekali. Kerabat. Perubahan 180 derajatmu membuatku tidak bisa beradaptasi. Kamu tidak membalas dendam padaku karena aku pergikan. Aku tidak percaya kamu akan melakukan ini. Pasti ada kesalahpahaman antara kita. Tolong katakan padaku. Aku hanya bisa memberitahumu. Aku menghubungi Yin Jianping. Hanya agar Xia Zi bisa menerimanya secepat mungkin. Apa yang bisa dilakukan Yin Jianping? Aku juga bisa melakukannya. Jangan terburu-buru. Kamu akan menyesalinya. Aku tidak terburu-buru. Aku berpikir dengan jelas.
Aku punya kemampuan untuk memberikanmu dan anak-anakmu rumah yang hangat. Berikan aku kesempatan ya. Bahagia? Mengapa kamu begitu keras kepala? Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Xiazi dan aku sangat akur. Aku yakin aku bisa menjadi ayah yang baik. Aku juga akan memperlakukan Doudou seperti anakku sendiri. Untukmu, aku bersedia pergi, tinggal di Cina. Mari kita bersama. Kevin, Tolong. Maukah kamu memberiku kesempatan lagi?